Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menulis alasan dengan menggunakan salah satu tipe dari premis bergantung atau bebas. Dengan anggota kami, yang pertama, Roma Doniati Rohaidah Williansyah dengan NPM 1950315. Yang kedua, Aira Salma Azahra dengan NPM 1950329. Yang ketiga, Irsyad Muhammad Ridwan dengan NPM 1950334. Dan yang keempat, Adinda Nisa Rahmatillah dengan NPM 1950335. Dengan begitu, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nisa Rahmatillah dengan NPM 195030035. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif. Dalam penalaran deduktif selalu ada premis dan penyimpulan, walaupun kadang-kadang tidak terstruktur secara lengkap dan jelas. Ketika saya melakukan kesalahan di tempat saya bekerja dan mendapatkan teguran pimpinan, saya bisa minta maaf sambil berargumentasi dengan bahasa sehari-hari. Saya kan manusia. Maksud sebenarnya adalah bahwa semua manusia bisa melakukan kesalahan, dan saya adalah manusia, maka saya juga bisa melakukan kesalahan. Atau ketika anak saya melakukan tes, saya akan mengatakan, pantas tidak lulus, tak pernah belajar kan? Artinya semua orang yang tidak belajar pasti tidak akan lulus tes. Anak saya tidak belajar, pantas dia tidak lulus tes. Argumen yang menggunakan penalaran deduktif selalu berangkat dari premis-premis yang terdiri dari kebenaran-kebenaran yang sudah diterima sebagai benar. Kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai kebenaran baru yang tidak bisa disangsikan. Ketika seorang anak sudah memastikan bahwa semua cabai itu pedas dan menemukan bahwa ada cabai dalam sayuran misalnya, maka dia tidak akan memakannya karena menyimpulkan bahwa sayuran itu pasti pedas. Tetapi saya harus makan karena saya membutuhkan vitamin dan mineral. Maka walaupun pedas, saya harus makan sayuran itu. Di sini kita menemukan rentetan argumentasi dengan penalaran deduktif. Semua cabai itu pedas. Kangkung tumis itu menggunakan cabai. Jadi kangkung tumis itu pedas. Semua sayuran mengandung vitamin dan mineral. Kangkung tumis yang pedas itu adalah sayur. Jadi kangkung tumis yang pedas itu menggunakan vitamin dan mineral. Jadi kangkung tumis yang pedas itu harus saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira Salma Azahra dengan NPM 1950329. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu jenis penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal. Kemudian, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif dapat dipahami sebagai suatu jenis penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus atau individual. Kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan untuk melakukan deduksi sebenarnya berangkat dari induksi. Dengan demikian, induksi memberikan kita titik berangkat landasan untuk melakukan penalaran atas masalah yang paling menjadi perhatian kita. Kita bernalar untuk menetapkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mempelajari fakta tentang masyarakat kita, dan untuk memahami dunia alamiah di sekitar kita. Argumen-argumen induktif yang kita pakai untuk menetapkan masalah berbeda secara fundamental dari argumen deduktif. Satu kontras esensial dari kedua jenis argumen ini terletak pada relasi premis dengan konklusi dalam keduanya. Dalam argumen deduktif, relasi antara premis dan konklusi itu bukan merupakan satu keniscayaan logis. Dalam argumen induktif, klaim yang pasti tidak dapat dilakukan. Istilah valid dan invalid tidak berlaku. Ini tidak berarti bahwa argumen induktif itu selalu lemah. Argumen induktif kadang-kadang justru sangat kuat dan sangat pantas mendapatkan kepercayaan kita. Dalam dunia induksi, ketika kita mencari pengetahuan baru atas fakta tentang dunia, kita harus mengandalkan argumen yang mendukung suatu konklusi hanya sebagai probabilitas. Ada argumen induktif yang tingkat probabilitasnya tinggi, ada yang sedang,
dan ada yang rendah. Karena itu, kuat lemahnya sebuah argumen induktif bergantung pada bagaimana kita menaikkan tingkat probabilitas dari penalaran kita. Kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut dalam penyimpulan induktif, penyimpulan yang didasarkan pada penalaran induktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romaduniati Ruhaidah Weliansyah dengan NPM 195030015 yang akan menjelaskan tentang materi analogi induktif. Jenis argumen induktif paling umum mengandalkan analogi. Analogi sendiri adalah landasan umum dari penyimpulan yang kita lakukan setiap hari dari pengalaman yang lalu ke apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang menjadi titik perhatian dalam analogi induktif adalah hal-hal yang analog. Jadi, contohnya, jika saya melaporkan bahwa saya mendapatkan layanan sangat baik dari komputer dengan model dan buatan tertentu, kalian mungkin menyimpulkan bahwa komputer baru dengan model dan buatan yang sama akan melayani kalian dengan baik. Konklusi itu mungkin punya tingkat probabilitas yang rendah, tetapi argumen tersebut jauh dari argumen yang bersifat memaksakan. Bila sebuah buku baru mendapat perhatian saya, dan saya menyimpulkan bahwa saya akan senang membacanya, itu karena saya sudah membaca dan menikmati buku-buku lainnya dari penulis yang sama. Kemungkinan yang saya didapatkan adalah bahwa ketika saya membaca buku itu, keyakinan saya pada penulis itu menguat, atau saya malah mungkin kecewa. Contoh sederhananya, misalnya, Yudi mahasiswa asal Palembang, orangnya baik. Hendy mahasiswa asal Palembang, orangnya baik. Latif mahasiswa asal Palembang, orangnya baik. Bobby mahasiswa asal Palembang juga berarti dia orang baik. Berdasarkan analogi dengan 3 orang sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa Bobby juga orang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Irsyad Muhammad Ridwan dengan NPM 195030034. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akan melanjutkan dengan materi generalisasi induktif. Generalisasi induktif merupakan pembentukan gagasan atau simpulan atas dasar suatu kejadian yang sudah pernah dialami sebelumnya. Dalam generalisasi induktif, penalaran terdiri dari premis-premis yang analog, yang selanjutnya ditarik kesimpulan bersifat umum. Artinya, dari sifat-sifat individual yang analog bisa ditarik satu generalisasi umum atas semua individu itu. Misalnya, setelah Lazarus menemukan hal-hal yang analog pada beberapa orang Papua sebagai suatu kelompok atau individual, maka Lazarus dapat menarik satu kesimpulan atau generalisasi tentang semua orang Papua. Contohnya, di Jakarta Lazarus bertemu dengan Onisius orang Papua yang suka menolongnya menagih utang-utang perusahaan tempat ia bekerja. Di Kalimantan, Lazarus mengenal Nikodemus, orang Papua yang selalu menolongnya mengantar barang-barang perusahaan. Di Bali, Lazarus juga bertemu dengan Cyprianus, orang Papua yang pernah menolongnya ketika ia dikeroyok oleh beberapa orang. Maka Lazarus pun menarik kesimpulan atau konklusi dengan generalisasi bahwa semua orang Papua itu suka menolong. Kita ulangi. Onisius orang Papua suka menolong, Nikodemus orang Papua suka menolong, Cyprianus orang Papua suka menolong. Semua orang Papua adalah orang yang suka menolong. Jadi, berdasarkan ciri dari ketiga orang Papua sebelumnya, maka Lazarus menarik kesimpulan umum, generalisasi untuk semua orang Papua, bahwa orang Papua suka menolong. Kita masuk ke dalam materi penyimpulan. Penyimpulan seperti sudah dikatakan bahwa penalaran selalu dilakukan dengan memperhatikan premis-premis atau konklusi dalam sebuah argumentasi. Premis dan konklusi membentuk satu relasi yang sedemikian rupa sehingga konklusi yang ditarik itu memang mendapat dukungan sepenuhnya dari
premis untuk menjadi satu kebenaran baru. Kegiatan ini disebut penyimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.